Mu'jam al-Syaqi. Sebelum menilik lebih jauh mengenai Mu'jam al-Syaqi, pertama-tama kita akan membahas mengenai Mu'jam dan al-Syaqi. Mu'jam mempunyai dua arti yang berbeda, yaitu samar atau belum jelas, dan yang kedua adalah menjelaskan atau menerangkan. Menurut Syekh Ahmad Abdul Ghafur, Mu'jam berarti sebuah kitab yang mengumpulkan sebanyak mungkin kata-kata bahasa Arab yang disertai dengan tingkat penjelasan singkat maknanya dan disusun dengan susunan, baik disusun sesuai huruf hijaiyah atau sesuai dengan tema tertentu. Sedangkan untuk Asyaqi sendiri berarti sebuah konteks atau penjelasan. Peran Asyaqi adalah sebagai kata atau simbol ujaran yang tidak mempunyai makna jika terlepas dari suatu konteks. Konteks terbentuk karena setting kegiatan dan relasi, sehingga ada tiga komponen pembentuk Asyaqi, yakni kata, konteks, dan setting kegiatan. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa Mu'jam Asyaqi merupakan sebuah kamus yang berisi kosakata atau mufradat yang disusun dengan penjelasan dari penggunaan kosakata tersebut ke dalam sebuah konteks atau ke dalam situasi atau kondisi tertentu. Jadi, Mu'jam Asyaqi tersebut juga disebut dengan kamus kontekstual. Mu'jam Asyaqi muncul karena kebutuhan para pelajar asing terhadap pentingnya penggunaan kata-kata atau istilah-istilah Arab secara kontekstual, baik dari segi makna maupun struktur penggunaannya. Mu'jam Arabi dapat diklasifikasikan menjadi 8 model. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah Ma'ajim al-Lughawiyah atau kamus kebahasaan, menjelaskan arti kosakata dalam satu bahasa. Misalnya Al-Munjid fil Lughah atau kamus bahasa Arab dan Arab. Yang kedua, Ma'ajim al-Tarjamah atau kamus tarjamah, memuat dan menjelaskan arti kosakata dalam suatu bahasa dengan bahasa lain atau kamus dua bahasa. Yang ketiga adalah Ma'ajim al-Mawdu'iyah atau kamus tematik, memuat mufradat berikut arti yang disusun berdasarkan tema atau topik tertentu. Yang keempat ada Ma'ajim al-Istiqaqiyah atau kamus derivatif, kamus yang menjelaskan akar kata berikut derivasinya. Yang kelima adalah Ma'ajim at-Tatawwuriyah atau kamus perkembangan kosakata, kamus yang mengikuti perkembangan zaman sehingga bisa mengalami perluasan atau penyempitan makna. Yang keenam adalah Ma'ajim al-Tahassus atau kamus disiplin ilmu, kamus yang berisi kajian bidang ilmu tertentu, misalnya bidang ekonomi, pendidikan, maupun pemerintahan. Yang ketujuh ada Dawair al-Ma'arif atau ensiklopedia, memuat definisi dan menjelaskan lebih luas mengenai entry, istilah, nama, tempat, dan peristiwa. Yang kedelapan adalah Ma'ajim al-Musyawarah atau kamus bergambar. Pada awal perkembangannya, tentu saja kamus ini menggunakan bahasa Arab. Namun, seiring perkembangan ilmu linguistik, kamus kontekstual mulai dikembangkan atau dibuat berdasarkan kebutuhan pemakainya, khususnya bagi pembelajar yang tidak berbahasa Arab. Menurut sejarah, Mu'jam Asyaqi muncul pada tahun 1991 dengan nama Al-Mu'jam Asyaqi li Kalimat Asy-Syai'ah yang digagas oleh Mahmud Ismail Sini bersama Mukhtar Al-Tahir Husain dan Syed Awad Al-Karim Al-Dausi. Kemudian pada tahun 1996 terbit lagi kamus dengan nama Al-Mu'jam Asyaqi li Ta'birat al-Istilahiyah. Namun, sebelum dibuatnya kamus kontekstual tersebut pada tahun 1987, sudah ada kamus kontekstual karya Ahmad Abu Sa'ad yang bernama Al-Mu'jam Al-Tarakib wa Al-Ibarat Al-Istilahiyah Al-Arabiyah Al-Qadim Minha wa al-Muwallad, tetapi hanya terbatas pada kamus idiom. Untuk kamus kontekstual di Indonesia sendiri digagas oleh
Basuni Imanuddin dan Naswira Ishaq, pasangan suami istri dan sebagai dosen Fakultas Sastra di Universitas Indonesia pada tahun 2001 dan bernama Kamus Kontekstual Arab Indonesia. Kamus kontekstual tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni agar para penggunanya dapat memahami teks-teks berbahasa Arab secara tepat dan benar sesuai dengan situasi dan kondisi yang relevan, serta dapat mencari makna kata yang tepat dan perbedaan makna yang satu dengan yang lainnya karena perbedaan konteks kalimat. Metode yang digunakan dalam penyusunan kamus kontekstual tidak jauh berbeda dengan kamus yang lainnya, yaitu secara alfabetis dimulai dengan huruf alif hingga huruf ya, dan setiap kata diikuti dengan penjelasan, derivasi, dan contoh-contoh yang terkait dengannya. Perbedaan kamus kontekstual dengan kamus yang terletak pada penjelasan istilah kontekstual yang terkait dengan entry setiap kata dan kontekstualisasi yang didukung oleh contoh-contoh yang relatif aktual. Tidak lagi terikat dengan syair-syair klasik yang terkadang sulit untuk dipahami, serta dijelaskan huruf jar yang menjadi ikutannya jika ada. Konteks penggunaannya dengan tekun dan teliti. Penyusunan kamus kontekstual juga tidak luput dari kekurangan atau kelemahan. Kekurangan itu terletak antara lain pada keterbatasan penulis kamus dalam menjangkau cakupan yang dikandung oleh suatu kata dari berbagai disiplin ilmu. Demikianlah sedikit tambahan pengetahuan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diambil manfaatnya sebagaimana mestinya. Saya, Alvin Maulidina, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab, mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.